Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita masuk di bagian kedua dari materi trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, jadi sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita harus ingat dulu ya, ada materi prasyarat yaitu teorema Pitagoras. Masih ingat nggak bagaimana bunyi atau dalil Pitagoras ini? Ya, benar ya. Jadi, teorema Pitagoras itu berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi, teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya di B, maka di sini AC itu kita sebut sebagai sisi miring. Sementara AB dan BC adalah sisi siku-sikunya. Nah, sesuai dengan teorinya ini, kuadrat sisi miring berarti kuadrat dari AC itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, jumlah kuadrat dari AB dan BC. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga nanti dalam mencari AC tinggal diakarkan ya. Nah, sehingga dari teorema ini, kalau nanti yang diminta adalah bukan sisi miringnya, melainkan sisi siku-sikunya, maka dia turun menjadi kayak gini. Sehingga kalau mencari AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sementara kalau BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Lalu ini ya, sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang lain. Tetap ada kuadratnya. Oke, itu ya teorema Pitagoras. Tidak kita bahas mendetail lagi, karena ini bisa kita dapatkan sudah dipelajari dari kelas 6 SD bahkan ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke penamaan sisi. Nah, tadi dalam segitiga siku-siku ini, misalkan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, maka sesuai dengan teori tadi bahwa AC adalah sisi miring, sementara AB dan BC itu adalah sisi siku-sikunya. Nah, nanti dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sisi siku-siku yaitu AB dan BC ini akan kita bedakan. Nanti kita beri nama sisi depan dan sisi samping. Nah, nanti penamaan ini sesuai dengan sudut acuannya. Karena pada segitiga ini B adalah sudut siku-siku, maka nanti acuannya bisa A, bisa C. Oke, jadinya kayak gini. Misalkan kita gunakan acuan sudut A. Nah, ini sebagai sudut acuannya. AC ini tetap dia sebagai sisi miring. Nah, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Itu yang perlu kalian pegang ya. Jadi sisi miring, sisi di depan sudut siku-siku. Karena ini siku-sikunya, maka AC adalah sisi miringnya. Nah, sekarang mana sisi depan, mana sisi samping. Kalau acuannya adalah sudut A, maka di depan A, kita tarik sini, BC. BC ini berada di depan A. Maka BC ini kita sebut dia sebagai sisi depan. Karena BC sebagai sisi depan, maka AB menjadi sisi samping. Nah, itu kalau acuannya adalah sudut A. Nah, sementara kalau sudut C kita gunakan sebagai acuan, berarti di depan C apa? Ya, AB. AB ini menjadi sisi depan, sehingga BC menjadi sisi samping. Oke, jadi kesimpulannya, kalau acuannya sudut A, miring AC, depannya BC, sampingnya AB. Kalau sudut C sebagai acuan, miringnya AC, depannya AB, sampingnya BC. Oke, itu ya penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Oke, berikutnya contoh. Ini misalkan ada segitiga ABC. Bentuk segitiganya agak beda ya orientasinya dengan yang tadi. Nah, tapi di sini siku-sikunya di B. Kalau kita pakai acuan sudut A, sisi miringnya mana? Sisi miring tetap kita lihat di depan sudut siku-siku. Depan sudut siku-siku mana? AC. Jadi sisi miringnya adalah AC. Nah, sekarang karena acuannya A, di depan A apa? Ini BC. Sehingga sisi depannya adalah sisi BC. Sehingga sisi sampingnya menjadi AB. Oke, contoh lagi satu. Segitiga ABC, sekarang siku-sikunya di C. Sisi miringnya mana? Nah, apakah AC, CB, atau AB? Ya, ingat ya, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ini lihat, sudut siku-sikunya di sini. Sehingga di depannya ini ada AB. Maka yang menjadi sisi miring adalah sisi AB. Nah, jadi inilah sisi miringnya. Sementara sisi depan, nah karena acuannya adalah B, di depan B ada ini. Nah, jadi sisi AC merupakan sisi depan.
otomatis sisi BC adalah sisi samping. Oke, itu ya penamaan sisi. Nah, kita lanjut ke perbandingan trigonometri. So, namanya perbandingan, berarti ada hal yang dibandingkan. Nah, nanti dalam perbandingan trigonometri ini yang kita bandingkan adalah sisi-sisi. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka tadi sisi-sisi, apakah itu sisi miring, sisi depan, sisi samping, itu yang akan kita bandingkan sehingga mendapatkan nanti ada 6 perbandingan trigonometri. Yang pertama ada namanya sinus atau disingkat dengan sin. Nanti penamaannya disandingkan dengan sudut acuannya. Kalau acuannya sudut A, maka nanti kita sebut sebagai sin A atau sinus dari sudut A. Kalau sudutnya alfa, sin alfa. Kalau sudutnya theta, sin theta. Nanti sinus atau sin dari sebuah sudut adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Jadi depan dibagi miring. Ini menentukan sinus dari sebuah sudut. Nah, nanti cara ngingetnya boleh pakai sindemi gitu ya. Sinus depan miring. Jadi sindemi. Cara nginget aja ya, ini yang merah ini. Kemudian yang kedua ada namanya kosinus atau disingkat dengan cos. Mencari cos sebuah sudut itu kita membandingkan sisi samping dengan sisi miring. Jadi cara ngingetnya kosami. Kosinus samping miring. Berikutnya yang ketiga, tangen disingkat dengan tan. Nah, mencari tan kita bandingkan sisi depan dengan sisi samping. Itu tan desa. Nah, 3 ini boleh kalian ingat ya, ulang-ulang nanti sebagai bahan mengingat. Sindemi, kosami, tandesa. Sindemi, kosami, tandesa. Kayak gitu ya. Jadi ini sebagai bahan untuk mengingat atau acuan mengingat perbandingan antara sinus, kosinus, dan tangen. Nah, berikutnya, selain sinus, kosinus, tangen, ada kebalikan dari ketiganya itu, seper-sepernya ya. Nanti yang pertama disebut dengan kosekan. Ini disingkat dengan CSC atau kosek gitu ya. Jadi kalau di sistem komputerisasi biasanya ditulis CSC, 3 huruf dia. Kalau kita nulis tangan misalnya kita pakai kosek gitu ya. Nanti disandingkan juga dengan sudutnya. Kosek alfa, kosek beta, kosek A, kosek D, kosek F sesuai dengan nama sudutnya ya. Nah, kosekan ini adalah kebalikan dari sin atau menjadi sepersin. Nah, sehingga nilai sin yang awalnya depan per miring itu kita balik, maka menjadi miring per depan. Sehingga kosekan itu didapatkan dengan membandingkan sisi miring dibagi dengan sisi depan. Berikutnya sekan, disingkat dengan SEC atau sek ya, sekan. Nanti sekan adalah seperkos, sehingga nanti perbandingannya sisi miring per sisi samping. Dan yang terakhir adalah kotangen atau disingkat dengan kot. Kot inilah kebalikan dari tan atau sepertan. Maka nilainya ditentukan dengan sisi samping dibagi sisi depan. Itu ya. Jadi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Nah, sekarang contohnya misalkan ini ada segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, sekarang kalau kita melihat misalnya kita pakai patokan sudut C, nah, berarti kan AC-nya sebagai miring, AB-nya sebagai depan, BC-nya sebagai samping. Kalau diminta sin C, sin itu depan miring. Depannya AB, miringnya AC. Maka sinnya jadi AB per AC. Saudara, kalau cosnya adalah samping miring. Sampingnya BC, miringnya AC. Maka menjadi BC per AC. Kalau tan, depan per samping. Depannya AB, sampingnya BC. Maka menjadi AB per BC. Berikutnya kalau kosekan. Kosekanlah kebalikan dari sin. Maka ini balik aja, AB per AC-nya menjadi AC per AB. Atau miring per depan. Di situ sekan ini miring per samping, AC per BC. Dan kotangen atau kotnya adalah samping per depan, yaitu BC per AB. Nah, itulah perbandingan trigonometri. Tapi nanti kalau sudut acuannya A, misalnya di sin A, balik, maka depannya ini nanti BC. Maka kalau sin A adalah BC per AC dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan sudut acuannya, apakah A atau C. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh pertama. Jadi misalkan ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B. Habis itu panjang AB-nya 3, panjang BC-nya 4, dan panjang AC-nya 5. Nah, jadi panjang ini sudah sesuai dengan teorema Pitagoras ya, atau sudah memenuhi teorema Pitagoras.
Nah, sekarang kalau kita diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga ini, maka nanti bisa kita tinjau dari sudut A ataupun sudut C. Nah, pertama, kalau misalnya kita tinjau dari sudut A, maka perhatikan sisinya dulu. Dengan acuan sudut A, berarti sisi depannya, nah ini A berarti di depannya 4, berarti sisi depannya itu adalah 4. Sisi BC, di situ sampingnya ini menjadi 3 dan miringnya 5. Nah, sehingga dari nilai-nilai ini berarti sin A itu sisi depan per sisi miring, maka dia akan menjadi 4/5. Di situ cos samping miring berarti 3/5. Tan ini adalah depan samping, berarti 4/3. Nah, berikutnya kalau diminta kosekan 5/4, sekan 5/3, dan kotangen 3/4. Nah, sementara kalau kita tinjau dari sudut C, depannya menjadi 3. Karena ini sudut C, berarti ini menjadi depannya. Sampingnya 4, miringnya tetap 5. Nah, sehingga sin C berapa? Ini menjadi 3/5, karena depan 3, miring 5. Cosnya samping miring, 4/5. Tannya depan samping, berarti 3/4. Di situ kosekannya 5/3, sekannya 5/4, dan kotangennya 4/3. Oke, itu ya contoh pertama. Berikutnya, contoh kedua. Perhatikan gambar berikut, berapa nilai dari sin alfa. Oke, misalkan ada gambar seperti ini ya, ada gambar segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya, sudut-sudutnya nggak diberikan nama, cuma di sini diberikan nama sudut alfa. Nah, sekarang diminta menentukan sin dari sudut ini. Kalau kita berpatokan pada sudut ini, berarti ini menjadi sisi miring, karena di sini siku-sikunya. 12 ini akan menjadi sisi samping. Nah, sementara ini adalah sisi depannya. Di sini belum diketahui panjangnya berapa untuk sisi depannya. Nah, sekarang karena diminta sin ini kan depan per miring. Berarti kita memerlukan nilainya ini. Nah, jadi ini misalkan dulu X. Sehingga nanti sin-nya adalah X/13. Nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai X ini. Maka kita harus menggunakan bantuan teorema Pitagoras. Karena X adalah sisi siku-siku, maka nanti kuadratnya ini dikurangi kuadrat ini dari akar. Sehingga nilai X ini sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Di akar 169 dikurangi 144, akar 25 ini sama dengan 5. Jadi nilainya ini adalah 5. Jadi sisi depannya adalah 5. Ini berakibat atau sehingga sin dari alfa, di mana sin adalah sisi depan per sisi miring, depannya kita dapatkan 5, miringnya sudah diketahui 13. Sehingga sin alfa sama dengan 5/13. Oke, itu ya untuk contoh kedua. Berikutnya contoh ketiga. Diketahui sinus dari sebuah sudut adalah 3/4. Jadi sebuah sudut. Sinusnya 3/4. Tentukan kosinus dan tangen dari sudut tersebut. Oke. Kalau ada soal seperti ini, maka ini kita harus menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Nanti kita buatkan segitiga siku-siku. Nilainya ini kita analisis. Nah, diketahui sin sebuah sudut. Nah, sudutnya kita misalkan aja namanya. Sekarang misalkan saya misalkan dengan alfa. Tidak harus alfa ya, nanti kalian buat beta, gamma, theta, A, B, C, itu bebas saja. Jadi penamaannya ini karena namanya tidak ditentukan. Oke, sin alfa itu sama dengan 3/4. Nah, sin itu adalah depan per miring. Maka dari nilai ini, maka kita analisis ini berarti sisi depannya sama dengan 3, sisi miringnya sama dengan 4. Karena inilah depan per miring. Oke, jadi gitu ya. Ini perbandingan ya, 3/4. Nanti kalau ini dibuat 6, ini harus dibuat 8. Yang penting nilainya kalau dimasukkan dia menjadi 3/4. Oke, maka kalau kita menghitung kita buat aja angka yang paling sederhana ya. Kalau ini 3/4 ya kita buat 3/4, nggak usah dikalikan lagi. Oke, nah sekarang setelah mendapatkan sisi depan miring, kita bawa ke gambar segitiga siku-sikunya. Kita buat segitiga siku-siku, kita tentukan sudutnya di mana. Nah, sekarang saya tentukan misalkan alfanya di sini. Nggak harus di sini ya, di sini pun boleh. Tapi kalian harus pastikan dulu mau buat di mana. Oke, sekarang misalkan kita buat di sini alfanya.
Nah, karena ini alfa, siku-sikunya ini, maka ini jadi miring, ini jadi depan, ini jadi samping. Nah, sekarang karena depannya 3, maka di sini kita tulis 3. Habis itu miringnya 4, maka di sini kita tulis 4. Ini berapa? Sampingnya. Nah, sampingnya ini kita nggak tahu, karena yang tahu cuma depan sama miring. Sehingga samping ini harus dihitung dengan bantuan teorema Pythagoras. Oke, kita hitung ya. Berarti karena ini sisi siku-siku, ini miring, maka miring dikurangi ini ya, dikuadratkan nanti. Berarti X sama dengan sisi miring kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Maka ini menjadi 16 dikurangi 9, sama dengan 7. Berarti menjadi akar 7. Karena 7-nya tidak bisa ditarik akar, ya biarkan tetap akar 7. Maka sisi samping adalah akar 7. Nah, sekarang kalau diminta kosinus dan tangen, tinggal dibawa ke rumusnya. Oke, pertama, kosinus. Kos itu apa? Samping miring. Nah, sampingnya dapat akar 7, miringnya 4. Nah, kalau kita tulis akar 7 per 4. Atau boleh tulis 1 per 4 akar 7. Oke, berikutnya kalau tan adalah depan per samping. Depannya 3, sampingnya akar 7. 3 per akar 7. Habis itu tinggal dirasionalkan, maka dia akan menjadi 3 per 7 akar 7. Oke, untuk merasionalkan ini sudah dibahas di semester sebelumnya ya, pada saat belajar bentuk akar. Oke, jadi inilah hasilnya. Jadi kosnya 1 per 4 akar 7 dan tangennya 3 per 7 akar 7. Oke, itu ya untuk contoh ketiga. Berikutnya contoh keempat. Jika kita ketahui tangen dari sudut beta adalah 2, berapa kosekan dari sudut tersebut? Mirip dengan contoh 3 tadi ya. Maka kita akan memerlukan bantuan segitiga siku-siku. Tapi sebelumnya kita analisis dulu ini. Nah, tadi agak beda. Diketahui tannya 2. Tannya ini bukan pecahan. Sebenarnya tadi kan kita berbicara bahwa perbandingan trigonometri itu adalah pecahan. Ada yang dibandingkan. Tapi ini bisa kita akali ya. Nah, bukan diakali sebenarnya, memang seperti itu. Tan beta sama dengan 2. Karena kita perlu pecahan, ini kita jadikan pecahan. 2 itu kalau kita jadikan pecahan berapa? 2 per 1. Jadi pembilangnya 2, penyebutnya 1. Nah, sekarang dari bentuk ini berarti tan adalah depan per samping. Berarti depannya adalah 2. Dan sampingnya adalah 1. Oke, setelah dapat depan dan samping, kita buatkan segitiga siku-sikunya, letakkan sudut betanya. Nah, sekarang misalkan saya letakkan di sini, berarti ini menjadi depan, ini menjadi samping, ini menjadi miring. Nah, ini depannya 2, sampingnya 1, miringnya berapa? Belum diketahui. Kita tulis X dulu. Nah, sama dengan yang tadi, kita hitung X-nya berapa? Dengan teorema Pythagoras, karena dicari adalah sisi miring, maka ini plus ya. Berarti X sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ke akar 4 tambah 1 menjadi akar 5. Berarti sisi miringnya adalah akar 5. Nah, sehingga pertanyaannya apa? Kosekan. Kosekan itu adalah seper sin. Itu kebalikan dari sin. Itu dapat dihitung dengan sisi miring per sisi depan. Sisi miringnya akar 5. Sisi depannya 2, maka menjadi akar 5 per 2 atau 1 per 2 akar 5. Atau bisa juga dibaca setengah akar 5. Oke, itu ya kosekan dari sudut beta. Nah, demikian untuk contohnya. Sekarang sedikit catatan ya, mungkin dari awal tadi. Pertama, dalam menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sisi miring selalu tetap. Ingat ya, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Itu tetap, mana siku-sikunya di depannya itulah merupakan sisi miring. Sementara sisi depan dan sisi samping menyesuaikan dengan sudut acuan. Berikutnya yang kedua, jika ukuran ketiga sisi sudah diketahui, maka perbandingan trigonometrinya bisa langsung ditentukan. Jadi kayak contoh 1 tadi ya, ketiganya sudah diketahui ya tinggal bandingkan. Tapi kalau nanti ada yang kurang, seperti contoh 2, 3, 4, maka salah satunya harus dihitung dulu atau yang belum ada itu. Maka dengan menggunakan bantuan teorema Pythagoras. Berikutnya, jika perbandingan trigonometri dinyatakan dengan pecahan desimal, misalnya jika sin sama dengan 0,8 misalnya. Nah, 0,8 nanti bagaimana menentukan
depan dan miringnya. Maka 0,8 itu jadikan pecahan biasa dulu. 0,8 adalah 8 per 10. Berarti 8 per 10 atau 4 per 5. Nah, setelah itu baru nanti bawa mana sisi depannya, mana sisi miringnya. Lalu letakkan nanti pada segitiga siku-siku. Oke, yang terakhir, jika perbandingan trigonometri tidak berupa pecahan, jadi seperti contoh 4 tadi, ya, nilainya 2 gitu. Maka itu jadikan pecahan dengan penyebutnya sama dengan 1. Misalkan tannya sama dengan akar 2 gitu. Maka berapa pecahannya? Akar 2 per 1. Maka penyebutnya kita isi 1. Oke, demikian ya untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.